Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi, ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya. Yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya akan menghadirkan sesuatu yang spesial. Kalau video sebelumnya saya throwback tentang musik-musik Indonesia tahun 80-90-an. Kali ini giliran musik-musik barat atau musik-musik manca di era 80-90-an juga ya, biar adil, oke? Dan saya masih bersama dengan sahabat saya, seorang broadcaster dan juga seorang musisi, yaitu Mas Benny Listio. Langsung ketemu ya dengan Mas Benny. Halo Mas Benny, ketemu lagi. Halo. Iya, sehat selalu. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Dengan lagu-lagu kita tetap bersemangat dan imun akan naik. Imun naik, kita berpikir positif, lirik positif, nanti kan energi positif akan bersama kita. Ih, bener juga, lirik positif, rasa positif, nanti energinya akan positif ya. Nah, oke. Berarti kalau milih lagu, kalau bisa lagu-lagunya yang kata-katanya juga positif ya. Harusnya gitu ya. Harusnya seperti itu. Tapi kan ya, hidup ini adalah pilihan, pendengar suka yang mana ya itu yang dipilih. Mungkin yang lagi sereknya yang lirik ini ya enggak apa-apa. Ya silakan aja, yang penting menghibur juga ya. Terhibur juga, tapi jangan lupa di luar lagu yang Anda sukai masih ribuan lagu yang keren-keren. Nah, itu. Betul sekali. Lagu barat keren-keren. Termasuk juga yang 80-90-an. Betul. Kenapa kita mesti bicara yang 80-90-an? Karena di era ini sekali lagi musik-musiknya amat sangat dinamis perkembangannya dan juga banyak genre-genre yang muncul di era ini ya. Ya. Ini saya seingat saya aja nih Mas Benny ya, tahun 80-an itu banyak didominasi dengan grup-grup musik, bentuk grup ya kalau nggak salah ya, yang saya ingat aja deh misalnya Genesis, ketahuan generasinya lagi nih. Terus ada juga Queen ya, ada Scorpion, Guns N' Roses, terus GNR. Iya GNR, kemudian apa lagu ya? Kalau rock banyak banget. Rock banyak banget ya. Banyak banget. Yang artis apa namanya single juga banyak banget. Single pun juga banyak banget di era 80-an, 90-an. Genrenya pun juga banyak banget. Iya, dimulai dari yang pop dulu nih Mas. King of Pop, Michael Jackson. Kita almarhum Michael Jackson. Iya. Ya, itu juga hitsnya juga banyak banget kan. Dia dari Jackson 5 kan dulu, Michael Jackson, terus dia solo karir ya akhirnya dengan hitsnya ya orang yang familiar kan Black or White, Heal the World dan sebagainya. Michael Jackson. Selain itu yang penyanyi solo pun juga banyak banget, dan lagunya pun legendaris sampai sekarang. Mungkin kalau ingat My Way, I Did It My Way, sampai sekarang pun kita masih iya ya itu kan termasuk yang vokalis solo ya. Tapi itu masuk 70 kalau nggak salah ya? Ya, 70-an masuk ke 70, terus 80 yang vokalis solo selain yang Michael Jackson kan juga banyak. George Michael itu kan juga dari nanti terus masuk ke era 80-90, ada Celine Dion dan sebagainya. Ini kan banyak sih kalau dari solo vokal ya, vokalis solo. Kalau dari grup juga macam-macam lagi juga. Ada yang istilahnya grup rock, grup jazz, grup pop, terus new wave. Ini kan juga grup pop, tapi di aliran new wave ini juga banyak. New wave itu yang lebih mencirikan apa sih Mas Benny? Soundnya digital ya, kita ngomongin digital ya karena dulu eranya analog. Soundnya tuh digital banget, beatnya juga gitu rancak. Terus ya nada-nadanya juga ya kalau bagi apa sih gitu, tapi bagi saya asik juga. Ada Alphaville, orang lebih kenal dengan Forever Young. Ada AHA, kalau inget Take On Me. Soundnya kan khas banget itu. Nah, di era itu soundnya kok gini ya itu. Kemudian ada Duran Duran, masuk Duran Duran mereka kan Notorious dan sebagainya itu. Mereka
sudah masuk ke era-era new wave di era itu. Walaupun di satu sisi era metal, era rock ini juga jalan sendiri. Tetap jalan tetap jalan. Walaupun ada era new wave tadi seperti Scorpion, Europe dan sebagainya juga ngehits semua. Queen pun dimulai dari era-era ya 70-an 80-an Queen itu kan, dan banyak banget Queen itu lagunya keren-keren. Sampai dia juga bikin soundtrack untuk film. Dulu kalau ingat ada film Flash Gordon. Iya, Flash Gordon. Nah, Queen itu ya. Kemudian Prince of the Universe itu lupa judul filmnya, lagunya judul Prince of the Universe. Jadi dia nggarap soundtrack juga. Sampai ada juga film yang One Vision itu film tentang pesawat. Nah, Queen juga. Sebesar Queen itu dia nggarap soundtrack juga ya. Soundtrack. Dan dulu era soundtrack film ini juga ya hits juga, soundtrack film. Flashdance kalau masih ingat ada Flashdance. Nah, ini kan ya di era new wave, disco gitu kan masuk juga. Betul, 80-an tuh disco ya. Disco juga. Kalau kita ingat ada grup Milli Vanilli. Iya, itu R&B ya, bukan? Ya, termasuk disco ya, dia perpaduan new dan disco gitu ya. Jadi Milli Vanilli ada ya. Blame It on the Rain. Iya, Blame It on the Rain. Girl, You Know It's True. Itu kan Milli Vanilli hits banget zaman segitu. Hits banget waktu itu ya. Sampai akhirnya ada kasus lip sync, terus ada The Real Milli Vanilli ya, itulah itu beda cerita. Tapi kalau kita menyoroti lagunya luar biasa di era-era seperti itu. Jazz pun juga oke, 80-an 90-an ada yang paling isi listening ya kita sebut level 42. Level 42. Mulai fusion seperti itu. Itu masuk ke apa? Fusion juga ya. Iya, fusion. Kalau si level 42 jazz, tapi enggak yang jazz. Enggak ngejazz banget sih. Berat. Nah, itu. Lebih isi listening itu. Betul, rock pun ketika itu ya GNR siapa sih yang nggak ngerti Guns N' Roses gitu kan. Dari Sweet Child of Mine. Nah ini melodinya khas banget ketika intro oh Sweet Child of Mine ya. Nah, orang baru dari intronya aja ya. Itu Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle, sampai Novemberin lagu yang panjangnya 9 menit. 9 menit itu ya? 9 menit lebih. Ini keren ini. Bikin lagu 9 menit ini. Rakyat orang hanya 3 atau 4 menit, ini sampai 9 menit. Keren-keren sekali. Bahkan ada stasiun radio juga yang istilahnya mengkhususkan khusus lagu-lagu selorok barat juga ya, seperti itu ya. Dan rata-rata yang sampai ke Indonesia memang lagu-lagu yang pop rock dan slow rock. Walaupun grup itu sebenarnya grup rock metal, sebutlah kita Metallica. Lagunya semua sangat-sangat dahsyat, tapi yang masuk ke kita ya diawali pasti dari Entertainment jelas, kemudian ada Unforgiven, Nothing Else Matter yang isi listening gitu. Yang isi listening. Selain itu mereka mainnya luar biasa sekali. Pateng-pateng celekunik juga mainnya. Istilahnya gedubrakan banget ya. Iya, Guns N' Roses itu yang kita ngerti yaitu Novemberin. Selain itu lagunya speed art sama seperti Still Heart, Sis Gun. Iya, Sis Gun. Nah, itu kan itu padahal lainnya ya lebih sangar ya istilahnya. Lebih rock, lebih metal gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, tapi dengan lagu-lagu yang slow rock itu mereka jadi hits di Indonesia. Iya, mengenalkannya dengan yang istilahnya mungkin sesuai dengan selera orang kita istilahnya gitu ya. Jadi memang yang selorokan atau lebih isi listening, mendayu-dayu gitu, lebih mudah dicerna. Nggak usah mikir-mikir yang berat-berat. Ini Mas Benny, era itu tadi 80-an ya, grup-grup apa supergrup itu ya, di era 80-an itu yang memang masih berkesan sampai hari ini. Kemudian beranjak sedikit ke era 90-an, yang nyentel di benak saya itu di era 90-an itu grup-grup musik, grup-grup band yang anak-anak muda yang ganteng-ganteng itu, yang boy band. Nah, boy band itu. Kenapa era itu kok bisa muncul sangat sporadis ya, istilahnya itu sangat jadi eranya waktu itu? Betul. Itu sampai era 90-an. Munculnya berbarengan itu boys band itu. Iya, dan tentu mereka juga sudah dipersiapkan, tidak hanya sekedar. Bukan sesuatu yang kebetulan karena melihat satu yang sukses kemudian enggak ya. Ganteng terus rekaman gitu enggak juga, karena vokalnya matang semua. Sebutlah
boy band, terus dulu ada Blue, Asyet, Boyz II Men dan Boyz II Men, sebagainya. Backstreet Boys. Backstreet Boys. New Kids on the Block ada juga ya? Ya, ini yang 90 zaman awal. ABG ya. ABG dulu kita seneng banget New Kids on the Block. Hang Toss, lagunya Hang Toss, apalagi New Kids on the Block itu yang ya mereka juga, itu genre tersendiri kan, mereka juga di sini. Di satu sisi yang lain seperti pop dan rock ini mereka tetap maju juga. Walaupun di sini ada boy band, sampai di Indonesia pun juga bikin semacam boy band seperti itu. Dan karakter vokalnya juga matang juga, mereka pecah suara dan pecah suaranya bagus ya, namanya solid banget. Betul. Jadi mereka nggak hanya mengandalkan fisik mereka yang memang cakep-cakep ya, bening-bening ya, cowok tapi bening. Bening. Dan sangat diidolakan sama cewek-cewek pada waktu itu. Mungkin ada penonton yang saat ini sedang nonton ini ya, ingat pada waktu itu bagaimana mereka ini boys band ini menghipnotis para wanita ya. Betul. Dan yang cowok juga mengidolakan Spice Girl ya. Oh iya, ada Spice Girl. Itu kita. Termasuk Mas Benny? Iya, ada juga kan, berarti cewek juga ada sendiri, ada masa boy girl ya. Kalau ini boy band, ini girl band gitu ya. Ya, tapi kalau yang cewek-cewek, grup cewek kayaknya nggak sebanyak yang cowok ya. Tidak sebanyak yang cowok. Karena mungkin yang para penggemar cowok masih menggemari metal dan rock dan sebagainya itu. Jadi bukan suatu yang kebetulan ya kalau pada waktu itu boys band ini muncul hampir berbarengan ya. Ya, mungkin dari sisi industri memang mungkin ada yang bikin ini terus sukses, yang lain juga ikutan dan sebagainya. Dari sisi industri juga hit semua. Masing-masing boy band ini juga punya penggemar dan lagunya hit semua. Gitu. Iya. Kalau yang berbarengan dengan boys band itu ada juga yang single vokalis itu siapa aja Mas di era itu? Kalau era 80-an atau 90-an dulu? 90, ini kan berarti kan boys band itu 90 ya, lebih ke 90 ya? 90 sebenarnya banyak juga, yang pop melo pun juga banyak. Kalau Lionel Richie sepertinya dari 80-an juga ya. Iya, Lionel Richie. Kalau Phil Collins juga iya kan, ketika Another Day in Paradise itu 90-an. Tapi dia udah keluar dari Genesis kan waktu itu ya. Dia sebagai penyanyi solo vokal. Dia bersolo karir sendiri. Bersolo karir itu, kemudian grup duo. Kalau masih ingat Roxette, iya Roxette. Makasih ya Mbak. Apa namanya? Kalau Roxette itu duo Roxette ya? Duo, walaupun dia sebagai grup band sebenarnya. Kalau live pun mereka juga formatnya band. Tapi ya yang tampil istilahnya duo Roxette, si Mari Fredriksson dan Per Gessle itu. Iya. Barusan aja meninggal ya? Tahun lalu ya? Iya, almarhum Mari Fredriksson ini. Kita ya dulu banyak banget juga. 90-an juga era-eranya awal-awalnya rap juga. MC Hammer dan sebagainya, ini kan solo, ya, tapi nge-rap. Nah itu juga ada jalur tersendiri juga di rap. Walaupun ketika itu kita juga Indonesia juga banyak rapper muda juga. Tapi kan dimulai dari sono dulu. Rap itu banyak yang solo vokal atau duo dan sebagainya. Ketika era 90-an. Jason Donovan juga 90-an. Jason Donovan, Kylie Minogue. 90 awal ya. Kylie Minogue bukannya 80? Akhir 80-an ya. Iya. Tapi kan dia duet bersama si Jason ini di era 90-an. Yang lebih menonjol itu lebih ke genre apa ya Mas 80-90-an itu? Hampir semua rata. Ya. Per bulannya pasti kita mendengarkan lagu baru. Bener. Persis fenomena lagu-lagu persada Indonesia juga ya, hampir semua genre muncul. Hampir semua genre muncul. Di jazz juga muncul, kemudian pop apalagi, rock pun muncul. Dan rock setelah itu ada alternatif, misalnya Nirvana dan sebagainya. Ini kan 90-an juga Nirvana. Sebagai grup alternatif, era grunge, kemudian underground.
ini semua komplit jazz juga ada, kemudian new wave ya hampir semua ada di era 80-90-an, 90-an yang pop manis pun juga ada. Iya, iya. Dan mereka ini ya, apa namanya, benar-benar terkonsentrasi di bidangnya masing-masing. Misalnya kita sebut aliran 80-90 awal jazz siapa misalnya? Al Jarreau jelas, ya kan? Billy Ocean, terus siapa lagi Mas yang Josh Benson. Josh Benson. Nothing gonna change my love for you. Itu ngehits banget. Hits yang easy listening kan. Nothing gonna change my love. Orang mau pilih genre musik apa langsung tahu penyanyinya siapa. Betul. Dan dulu ya Beatles pun sampai sekarang, Beatles sampai sekarang masih lagu-lagunya masih selalu bisa kita nikmati. Ini juga termasuk fenomena juga ketika Beatles berapa album dan hit semua juga. Jadi ngomongin 80-an, 90-an, nah 90-an ya juga ada era rap itu, disco, ada Enigma kalau masih ingat. Enigma, terus ada Gregorian, dan ini kan dia karakter musiknya kayak gitu ya. Oh iya, tapi enak juga. Enak gitu loh kan. itu. Gregorian. Ingat waktu itu dijadiin background. Pas apa namanya acara radio yang Gregorian. Ngebit. Jadi gitu. lucu banget, pendengar itu malah minta apa namanya lagu backsoundnya. Mbak minta request lagu apa? Yang tadi buat backsound. Tadi penyanyi jangan ngomong ya, tapi muterin itu backsoundnya aja itu. Aduh, omongan radio ini. Itu rap juga. Iya, itu fenomenal banget ya. Ngehit di era 90-an itu. Disco jelas lah, disco. Dulu era-era 80-90-an disco. Iya, disco. Makanya sempat diskotik itu booming ya waktu itu ya. Lagu-lagu disco. Dying Inside to Hold You. Dying Inside to Hold You. Lagu disco. Iya, itu yang nyanyi Seventeen ya. Timmy Thomas kayaknya. Siapa? Timothy atau Timothy ya, Timothy. Oh iya. Timothy. Menyenangkan ya. Ada tuh, ya itu. Padahal di satu sisi ini yang Bon Jovi kan juga jalan, yang disco juga jalan. Iya. Itu. Siapa sih yang nggak kenal Bon Jovi? Bon Jovi, iya. Dan ya dulu era soundtrack film pun juga maju juga, era soundtrack film. Itu tadi kita Queen nggak ada, terus Aerosmith ya sampai sekarang. Sampai sekarang kita tahu lagunya yang jadi soundtrack film kan untuk Aerosmith itu banyak banget lah. Iya sampai. Dan film televisi pun ada soundtracknya. Oh ya? Apa ya, lupa Beverly deh. Hills 90210 ada soundtracknya. Beverly Hills 10210. Nah, 90210 itu ada soundtracknya, itu hits juga. Terus kemudian Dreams, kalau dulu ada film seri televisi Dreams. Kalau yang masih ingat Friends, nah itu I'll Be There For You, itu ada soundtracknya juga. Iya. Keren ya. Film televisi, serial televisi ada soundtracknya, film bioskop ada soundtracknya. Nah, Take My Breath Away, Berlin, Top Gun, oh iya ya. Iya bener juga ya. Film dan soundtrack lagu ini juga menyatu, filmnya hit, soundtracknya juga hit juga. Iya. Kalau di kita kan ya ada catatan si Boy gitu. Nah, ini kan sampai berseri-seri, kasetnya pun berseri-seri. Gitu. Cuma waktu itu lagu ini udah ada duluan, baru kemudian dijadikan ya. Bukan diciptakan khusus untuk soundtrack. Memang diciptakan ya. Memang lagu tema untuk film tersebut tema, ya. Rata-rata memang diciptakan khusus untuk si film ini. Film itu tersebut. Jadi tidak nyambung ya. Kalau sinetron lagunya sudah ada terus digabungkan. Kalau itu memang khusus di tematik untuk film tersebut ya. Baik di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Film-film itu memang khusus. Soundtracknya diciptakan khusus untuk Ya, dari sedemikian fenomena lagu-lagu 80-90 yang sedemikian berkesan ya. Sayangnya tidak diiringi dengan kisah indah di ending ya, Mas Benny ya. Jadi King of Pop kita Michael Jackson itu berpulangnya dengan istilahnya kurang cerita sedih lah ya. Sedih banget gitu loh, dengan ada sesuatu. Kemudian Whitney Houston juga sama ya. Istilahnya mereka itu sepi di tengah keramaian ya. Betul. Jadi ini kekuatan mental itu penting, Mas. Betul. Bolehlah kita
menjadi populer, menjadi selebritis, tapi yang penting ya kita ya tetap harus apa ya, dunia ini ya penting juga gitu, Iya. kan, kita melihat segala sesuatunya, tidak hanya di kala populer tapi. Betul, tidak hanya di kala populer. Jadi istilahnya apa ya Mas Beni ya, bahwa harus menyadari bahwa seseorang itu berjaya itu ada masanya, ya kan? Ketika masanya berjaya, kemudian nanti masa dia sudah mulai digantikan dengan generasi berikutnya, itu kan sudah istilahnya alam ya, hukum alam gitu. Cuma penerimaan di sini yang barangkali apa tidak semuanya bisa ya menerima dengan legowo itu, sehingga itu tadi menyisakan kisah sedih ya. Betul, dan ya di kala populer kita semua happy ya, setelah era popularitas ya tetap harus happy ya. Yang pentingnya ya dengan cara ya, yang jauhi narkoba, drugs dan sebagainya. Nah, gitu, ini pesannya Mas Beni juga nih. Sosialisasi dengan sesama, dengan warga masyarakat yang lain juga penting juga. Toh kita sama-sama manusia. Gitu kan. Ya profesinya memang sebagai artis, sebagai musisi, orang band, semuanya dan sebagainya. Kan nggak beda juga ini profesi ya, ini ada Pak Lurah, Pak RT dan sebagainya. Tapi kan di lain sisi kita semua warga masyarakat, kita makhluk sosial yang tetap harus berinteraksi dengan sesama, tidak hanya lewat sosial media loh ya. Beda. Namanya sosial media itu ya dunia maya. Dunia maya, lagi ya. Walaupun kita ini juga tontonan online dan sebagainya, tapi memang lebih asik nih ngobrol. Pokoknya memang asiknya ngobrol langsung ketemu begini. Beda ya. Beda. Apa namanya, feel-nya beda ketika kita langsung face to face begini dengan seakrab-akrabnya di media sosial ya. Akrab-akrabnya. Ya sekarang udah virtual, era virtual ya memang zamannya seperti itu, tapi kan satu sisi kita harus tetap memanfaatkan kita sebagai makhluk sosial ini, jangan dilupakan. Sosial media penting di era sekarang gitu kan, untuk menunjukkan eksistensi kita, apa kegiatan kita dan sebagainya, tapi sebagai interaksi makhluk sosial itu penting. Tegur sapa, komunikasi ya jalannya begini. Kalau teks kadang-kala kita penerimaan bisa salah juga. Betul. Kan teks itu tidak ada intonasinya. Ya, teksnya tuh cuman kata-kata, huruf-huruf, susunan huruf. Tapi saya nulis halo, pasti mungkin banyak halo. Tapi bagi saya halo, kan beda lagi. Padahal tuh saya sama-sama halo. Nah, gitu. Apalagi saya nulis lagi di mana? Keluar. Wah, ini jawabnya nesu kok. Nah, gitu kan. Aku lagi keluar loh. Nah, iya benar. Nah, ini kan karena teks itu kan hanya susunan huruf. Tapi dengan kita ngobrol langsung, ini wedangi piro Mbak? 20.000. Wah, kok larang? Rasida ya Mbak. Lah apa toh? Nggih mboten apa-apa. Selesai urusan. Nah, kalau teks berapa nih? Berapa sih? 1 juta. Cancel order. Lah itulah yang fenomena-fenomena sekarang. Betul ya. Nggak ada masalah dengan sosmed, dengan online ya. Tapi kita tetap harus interaksi dengan sesama ini yang kembali kepada apa namanya hakikat lagi sebagai manusia sebagai makhluk sosial ya. Betul. Ya ini sekedar ini belok sedikit karena memang ingin belajar dari itu tadi ya, apa para istilahnya apa ya, king musisi, of pop, musisi-musisi besar aja senior kan endingnya yang kurang enak itu menjadi benar-benar learning buat kita nih ya, untuk teman-teman yang nonton apa story asik ini tadi yang disampaikan Mas Beni. Kembalilah kepada hakikat sebagai manusia adalah makhluk sosial ya. Insya Allah nanti hal-hal yang tadi ada apakah kegalauan istilahnya itu akan bisa ngobrol, bisa terpupuskan langsung, misalkan itu kan ya enjoy saja gitu kan. Banyak musisi di era tuanya juga tetap enjoy saja kok, mereka tidak terus apa post power syndrome tidak hits ya. Kalau kita lihat keluar mereka enjoy saja ya, bisa kita lihat dari postingannya, lagi sama keluarganya, lagi apa. Di era pandemi yang musisi senior pun tetap produktif. Nah itu wah keren juga kita. Karena banyak juga ya selain yang disebutkan tadi dari Nirvana itu ya, yang Kurt Cobain apa ya, itu juga ya itu karena drug juga ya. Ya pasti ada permasalahan-permasalahan. Betul, sampai
ya musisi yang dalam tanda kutip bunuh diri itu, aduh ya kita menyayangkan juga ya. Kayak banyak juga tapi musisi yang ngedrak ya banyak juga ya itulah pilihan mereka, tapi kan dengan kamu mengambil jalur itu, mengambil pilihan itu kan sebenarnya sudah tahu konsekuensinya. Orang ngedrak kan pasti konsekuensinya A, B, C, D, tetap ada lah, tetap ada. Tapi menarik banget tadi learningnya Mas Benny. Jadi kembali ke kitohnya sebagai manusia adalah berinteraksi lah dengan sesama, karena kita adalah makhluk sosial ya. Kita makhluk sosial. Berkreasi itu sebenarnya, apalagi di era sekarang, berkreasi kita bisa tanpa batas loh. Dulu aja dengan dalam tanda kutip kita keterbatasan, tapi mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Soundnya keren, liriknya keren, tarian vokalnya keren. Dulu ya itu eranya tuh rekaman pakai pita reel, ketika salah ya nggak bisa ngedit satu kata itu ya ulangnya dari awal. Ulang lagi ya. Sekarang salah satu nada masih bisa diedit dengan software dan sebagainya. Dulu mudah untuk direkayasa ya. Dulu gitarnya salah ya ulangin lagi dari dari awal. Sekarang ibaratnya gitar aduh salah sing kuwi itu dikacek kan dimasukin lah. Ya bisa dengan teknologi, dengan teknologi memudahkan. Software mudah, tapi dulu di era itu bisa ya, soundnya kok keren ya, era New Wave itu kok soundnya keyboard kok gitu, drumnya kok kayak gitu ya, drum machine dan sebagainya gitu. Speed metal sampai sebegitunya, hard rock sampai main begini, ketika di panggung energinya luar biasa ini. Menghipnotis benar. Menghipnotis aksi panggungnya. Ini kalau main rock metal ini 12 lagu ngos-ngosan ora ya, tapi wah hebat sekali nih. Mereka menjaga itu semua ya. Dan ketika tampil live kita bisa bilang, podo kaset ya. Nanti sama nih skillnya. Skill ini betul sekali. Kadang-kadang ketika kita aduh kok nggak sama dengan kaset tuh kita udah kecewa. Syukur-syukur sama dengan di kaset, ketika di panggung live, itu ada improvisasi beda. Itu keren banget ya. Musisi manca ataupun peserta era 80-an 90-an, skill mereka menguasai. Di musisi luar ataupun musisi kita sendiri, skill ini mereka menguasai, betul menguasai. Itu Sehingga yang hanya membedakan dengan yang hanya mungkin minus one ketika tampil di publik, tampil di panggung ya benar-benar sama kemampuannya ya, memang itu kemampuan real asli mereka itu seperti itu ya. Di usia segini ketika mereka mainnya masih Yahud juga lah itu. Berarti memang mereka sudah skill ini sudah punya duluan. Skill untuk nggarap lagu, nggarap lirik dan sebagainya. Sehingga ketika karyanya keren, ya wajar karena skillnya memang sudah keren. Dasarnya memang sudah kuat, tidak asal-asalan bikin lagu, gawe lagu lah yang penting payu ya enggak juga. Mungkin mereka enggak berpikir laku dan tidak, tapi mereka berkarya duluan. Jadi memang dengan passion mereka ya. Betul. Nah, karena dari itu juga mereka itu istilahnya lebih jangka panjang ya, istilahnya umurnya mereka lebih panjang gitu loh, nggak hanya muncul terus hilang gitu, lebih sekali hilang. Dulu kan lebih istilahnya banyak album mereka buat gitu. Betul, kan banyak album, banyak lagu dan hit semua, dan kita sekarang masih bisa mengingat. Sampai sekarang pun masih ada dalam benak kita ya. Lagunya ini ya, itu Nothing's Gonna Change My Love For You misalnya. Pokoknya ada kesan lah gitu ya. Nah ini Mas Benny, di akhir perbincangan kita nih, pengennya juga ngobrol panjang banget ya. Itu kira-kira yang membedakan dengan musik-musik sekarang 80-90 dengan era yang sekarang ini, apa Mas yang bisa ditarik sesuatu yang berkesan? Yang berkesan ya tentu itu 80-90 beraneka ragam genre tapi tidak saling menjelek-jelekan. Dan semua sudah ada pasarnya masing-masing. Beriringan mereka jalan bisa ya. Pasarnya masing-masing, kreativitas mereka ya kreatif banget. Nah, kalau sekarang kreatif ya kreatif, tidak kita terus bilang sekarang nggak ada kreatif. Tidak kreatif, tapi mereka pada masa ini ya ini kreativitas, karena semua periode ini punya kejayaan masing-masing. Yang sekarang pun juga berjaya dengan lagunya masing-masing, liriknya masing-masing. Ya untungnya kita ini
pernah mendengar dari era 80, 90, 2000 sampai 2021. Nah, yang di era 2000 sampai 2021, marilah kita juga mendengarkan dari era ini. Oh, dhisik ngene, oh saiki ngene iki. Oh iya ya. Pas saiki ngene, oh dhisik ngene kok. Oh dhisik ngene, saiki ngene. Oh iya ya. Nah, kalau kita yang cuma didengarkan cuman ini tok. Lah yang ini wah itu kan produk masa lalu lah, produk masa lalu dilihat dulu kualitasnya. Sekarang pun ya ini kualitas super semua, musisi sekarang super semua, begitu. Nah, faktor industri, nah ini kembali ke kita, kembali ke pasar, bagaimana pasar akan memilih sebenarnya. Dulu pasarnya ada, semua bebas memilih. Sekarang ya kita memilih lagu apa, apalagi sekarang era digital, wes gampang sekali. Kita mau searching lagu apa, semua sudah ada online. Mau cari penyanyi seperti apa, era online. Dulu kita nggak bisa searching seenaknya, ya tinggal dijejeli aja. Radio muter itu kita ya ikut, kalau saya ngefans ya saya beli kasetnya gitu. Bicara tentang kaset nih ya friend ya, jadi apa yang ada sekarang ini tadi itu adalah koleksi pribadi dari Mas Benny ya, banyak sekali ada Guns N' Roses, kemudian Roxette, banyak banget tadi, apalagi ya Mas tadi ya, koleksi-koleksi tadi ya, itu semuanya koleksi pribadi dari dulu yang Mas Benny. Yang itu ada saat kaset itu ada kompilasi. Kalau masih ingat, itu lagu-lagu yang ngehit jadi satu kaset. Jadi satu ya? Iya, dulu era seperti itu, 18 masih ada kaset kompilasi itu. Iya, jadi benar. cukup beli satu, itu isinya lagu-lagu isinya macam-macam yang pasti hits ya. Tapi kan karena terus terkait hak cipta dan royalti dan sebagainya, saat itu akhirnya itu nggak ada lagi. Iya benar, masalah hak cipta ini ya. Ya oke Mas Benny, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya musik-musik manja era 80-90, dan juga tadi ada beberapa pelajaran penting dari banyak bintang yang akhirnya berakhir kurang enak ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran kita semuanya ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Benny, dan juga friends, mudah-mudahan menghibur tadi obrolan saya dengan Mas Benny. Juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.